Halo, balik lagi ke podcast Eco Warrior bersama aku Diva dari Ecotourism Bali dan untuk podcast, Oktober kali ini aku sudah bersama Kak Dini dari Ragam Foundation. Apa kabar Kak Dini? Kabar baik, makasih Kak Diva udah datang ke dapur hari ini. Yes, dan makasih nih udah meluangkan waktunya setelah tadi pagi, repot masak-masak ya? Ya, masak-masak di sini. Oke, Kak Dini boleh sapa, teman kita dulu di YouTube? Halo semuanya, perkenalkan, aku Duhita atau Dini. Kami di sini di Ragam Foundation, kami masak-masak di komunitas, community kitchen di Kerobokan lokasinya. Kami ada beberapa program juga selain dapur umum, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya. Yes. Nah, untuk mulai nih, Kak, boleh diceritain sedikit nggak, Ragam Foundation tuh apa sih? Karena kan dari namanya kan ragam tuh, berarti kan banyak ya. Nah, boleh diceritakan, sebenarnya Ragam Foundation tuh apa sih? Jadi kalau Ragam Foundation itu sebetulnya kami pilih namanya memang sengaja. Oke. Sengaja supaya, eee, merepresentasikan apa yang mau kita bikin gitu ya. Jadi ragam sendiri kan memang beragam, variasi, yang mana di Bali ini kami lihat masyarakatnya, budayanya, baik dari pendatang maupun lokal Mhm. itu kita tuh hidup beragam di Bali. Betul. Dan itu terefleksi di dalam organisasi, dari orang-orang yang bekerja dengan kita, terus orang-orang yang mensupport program-program kita, dan juga orang-orang yang kita bantu. Itu mereka semua beragam. Oke, berarti sebenarnya masalah apa sih, Kak, yang lagi coba untuk diatasi sama Ragam Foundation? Dan program-program seperti apa sih contohnya yang udah dijalankan dari awalnya terbentuknya Ragam sampai hari ini? Kalau misalnya ngomongin masalah, sebetulnya nggak ada masalah yang nggak kompleks ya. Contohnya kalau misalnya kemiskinan nih, nggak hanya nggak hanya diselesaikan dengan satu, solusi aja. Betul. Kadang itu juga membutuhkan upaya dari multi stakeholder. Ada juga dari beberapa aspek, jadi nggak bisa diselesaikan dengan salah satu aspek aja. Karena bisa, tapi mungkin lama dan kurang efektif. Jadi di sini Ragam itu sebetulnya, kami fokus terhadap, eee, yang paling fokus itu 3 dari poin SDG, itu yang nomor 2 yaitu, Zero Hunger. Oke. Jadi di situ refleksi dengan program dapur umum kami. Yang kedua itu, nomor 4, education. Jadi kami juga punya program beasiswa untuk 15 sampai 20 anak setiap tahunnya, itu dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Kalau SD, SMP itu kebetulan gratis. Jadi kadang kita bayarin utangnya. Jadi waktu dia masuk itu kan ada uang pangkal. Betul. Nah itu kadang sampai lulus anaknya belum bisa terlunasi, jadi kita kita bantu bayar itu. Kalau SMA masih bayar, kalau negeri. Oke. Jadi kita juga bantu uang pendidikannya, kalau kuliah juga itu dari, biaya SPP. Berarti kan ada dari sisi, makanan, itu Mmm, kan tadi bantu, Mas masak, terus kemudian, distribusikan ya, Kak? ya, Sama berarti ada dari sisi edukasi, edukasi. Ada satu lagi juga, air. apa tuh? Gimana tuh ya? Air. Jadi kalau air itu kami menyalurkan, filter Oh, filter air? filter air. Gimana? Kami salurkan ada yang ke desa, ada yang ke pemukiman kumuh di sekitar Bali, ibaratnya ke masyarakat dengan penghasilan rendah Oke. dan komunitas prasejahtera. Dan sebetulnya dari poin SDG itu masih banyak yang tersentuh walaupun tidak secara langsung, menjadi fokus kami, itu salah satunya pemberdayaan wanita. Kalau misalnya, dan economic growth. Jadi, seperti contohnya, bola-bola cantik di sini, ini bikinan dari ibu-ibu, binaan kami. Nah, anak-anak yang jadi, penerima beasiswa, itu ibu-ibunya kita berdayakan untuk membuat bola-bola ini, Kak. Oke. Nah, mereka tuh ada pelatihan juga, dari awal mereka bikin. Jadi ini emang kreasi mereka, kita Mhm. nggak ada, suruh mereka warna apa. Kita ada kelas juga sih untuk yang color color theory gitu. Tapi setelah itu mereka bisa,
berekspresi dengan karya-karya mereka ini. Misal salah satunya kayak ini. Ini kita jual, jadi kita udah tempatkan di beberapa lokasi, e-store, yang ada di hotel juga. Dan itu rame tuh, Kak, yang pesan, yang beli? Astengkara lancar lah, ini, Setengkara lancar ya? Astengkara lancar. Selain dari ini, jadi anaknya menerima beasiswa, ibunya kita berdayakan. Jadi selain makanan, kita juga ada beberapa aspek lain juga yang membantu kehidupan mereka. Berarti, ada edukasi dan momen empowerment sama air sanitasi tadi ya? Ya, tuh. Oke. Oh ya, sesuai namanya ragam. Oke, terus nih, Kak, ini kan bulan Oktober ini kan ada Hari Pangan Internasional ya? Ya. Ada nggak sih, program-program khusus nih yang dilakukan sama Ragam Foundation untuk memperingati Hari Pangan Internasional maksudnya? Ya, Hari Pangan Internasional. Ini sebenarnya menarik banget sih, Kak, karena, di bulan Oktober itu kan, di Hari Pangan Internasional itu kebetulan juga hari ulang tahun Ragam, gitu. Jadi dulu, kita dulu masak di rumah kita sebenarnya. Jadi, dari dulu belum belum ada dapur umum nih, itu kita masak di rumah dan kayak ya dari kayak orang-orang yang lewat atau dari Grab, eee Mmm. online driver gitu-gitu. Jadi banyak itu kita mulai dari situ, itu Oktober 2021. Kayak recipients-nya berarti masih belum inilah ya, Iya, masih belum banyak belum. dan masih di daerah Sanur. Tapi sekarang, refleksi dari beberapa tahun belakangan, itu memang kita mempersiapkan untuk Hari Pangan Internasional ini. Setiap tahun itu kita, khusus untuk di minggu ini, kita gabung sama kampanye internasional yang namanya Universal Plate. Yang Universal? Universal Plate, Oke. piring, Universal Plate. Jadi, Universal Plate ini kampanyenya diadakan oleh Social Gastronomy namanya. Social gastronomy, pernah dengar. Nah, ini organisasi internasional yang itu, eee, kayak pemuda juga dan mereka mengenai pangan juga. Jadi ada yang bikin dapur umum, ada yang bikin kebun, dan di minggu ini kita tuh merayakan semua apa yang kita lakukan di minggu ini. Makanya di Ragam juga itu kami sangat full minggu ini. Berarti acaranya dari Senin sampai Minggu atau gimana tuh, Kak? Kalau acaranya dari Senin sampai Sabtu, padahal biasanya hari Senin kami libur. Biasanya masaknya hari Selasa sampai Sabtu, tapi untuk khusus minggu ini kita undang anak-anak, penerima kami untuk datang ke sini masak bareng. Jadi mereka tahu setiap hari makanan yang mereka makan tuh datang dari mana sih, gitu. Kan diajarin, motong-motong, Ya, terus masak langsung di depan kompor gitu-gitu, Kak? bener. Dan makanannya juga sesuai dengan apa yang mereka request. Oh ya, biasanya mereka request apa tuh, Kak? Ada yang request nasi goreng. Oh, Jadi ada yang suka misalnya, kita tawarin ada beberapa variasi makanan Indonesia kan, ada yang suka soto, ada yang suka balado, jadi itu kita variasikan. oke, berarti makanan yang dimasak sama Ragam itu semuanya lokal food ya? Iya, Indonesia? iya betul. Dan juga kami, eee, ingin mengangkat kayak protein-protein nabati itu selain dari hewani, karena potensinya juga sangat besar kan. Untuk tahu, tempe juga asli Indonesia. Jadi hal-hal ini yang kita mau angkat juga di dapur. Tempe is our hero. Oh yes, betul. Tempe Ya. enak sih, enak banget. Aku udah coba kemarin ya. Enak enak, kemarin udah coba. Oh, tapi kemarin aku cobainnya itu yang tahu. Oh yang tahu, oke oke. Tahu, mie sayur, sama nasi. Kemarin pengen nasi gorengnya cuma nggak kedapetan. Oke. Terus nih, Kak, boleh ceritain sedikit nggak sih, yang masak-masak itu tuh maksudnya kayak gimana sih, Kak? Masak pagi terus distribusi siang ke resipien atau bagaimana tuh, Kak? Ya jadi, prosesnya kalau dari pagi itu kita, prep dulu sayurnya. Itu mulai dari jam berapa tuh, Kak? Karena kan distribusinya untuk makan siang tuh. Nah, itu mulai prep itu dari jam berapa? Dari jam 7 sebetulnya tim kami udah mulai masak nasi. Ah, Jadi nasi kan memang butuh waktu ya, betul. dan kalau misalnya bisa dicek nanti kompor kita tuh yang gede, terus, eee, tempat masak nasi kita juga yang gede. Itu kita masak pakai itu. Jadi kalau nasi itu harus pagi,
Jadi kita masak mulai start jam 7. Sambil kita prepare nasi, kita juga bisa masak-masak, dari yang kecil-kecil, atau kita blanch sayurnya, terus kita siapin tempenya, kita goreng dulu, baru sebelum, dibumbuin, nanti dicampur juga sama sayurnya. Jadi gitu sih. Semuanya harus selesai sebelum jam 12 karena jam makan siang itu udah harus di tangan penerima. Oke, challenging ya? Biasanya kalau, rata-rata bisa dapat berapa nasi bungkus dan paling banyak itu biasanya berapa, Kak? Rata-rata itu 500-an sih, Kak. 500? Ya 500 porsi. Jadi, memang beneficiary-nya banyak dan, 70% itu anak-anak. Ah, Jadi kita emang sengaja pilih, makanan yang nyaman untuk perut, nggak ada yang pedes, nggak pakai sambel, terus, sesuai dengan lidah mereka lah kalau misalnya mereka request kita, sesuaikan. Jadi kalau misalnya ada yang request asin atau gimana itu kita sesuaikan. Terus kalau misalnya dari segi yang paling banyak itu bisa sampai 700. 700, 700 ya. Tergantung tergantung request. Kalau yang, eee, karena jadwalnya beda-beda, Kak. Kalau misalnya beberapa hari itu kan ada yang, bantu event contohnya, terus ada juga yang pas libur, jadi kita harus sesuaikan berapa yang kita masak sama siapa penerima di hari itu. oke dan itu, dibantu sama teman-teman volunteer? Ya, jadi volunteer kita di sini tuh kadang, datangnya jam 8, mulai jam 8 sampai jam 11. Oh, mereka ikut distribusi tuh biasanya? Ada yang ikut biasanya, tapi kita batasin, karena sebetulnya ini bukan bukan tur atau bukan wisata ya. Jadi kalau misalnya memang mau, ikut distribusi, itu pun paling mereka ke tempatnya, ke lokasinya, tuh paling drop makanan 5 menit, 10 menit, habis itu udah langsung, Oh. lanjut lagi ke lokasi berikutnya. Terus aku mau tanya nih, Kak, request makanan apa yang paling unik yang pernah diminta sama, resipien? Makanan yang paling unik, Yang paling bikin, "Waduh, kita nggak pernah nih masuk ini," atau kayak, "Tumben nih request-nya kayak gini," gitu? sebetulnya kalau request makanan itu, aman sih, kita bisa bikin selama ini. Cuma yang ini tuh, ada beberapa makanan yang emang masaknya harus melalui beberapa proses. Apa tuh contoh? Contohnya, telur balado. Oke, itu banyak sih ya Ya, kan harus dulu direbus dulu, digoreng, bikin sambel. ya belum kalau misalnya sama volunteer kadang ada yang ngupasnya bener, ada yang jadinya terlalu bersemangat, jadinya telurnya pecah. Nah, kalau telurnya pecah, kalau digoreng kan meletup-letup. Iya Nah, betul. kayak gitu-gitu. Jadi kayak, kita harus, briefing dengan, sabar ya. Berarti dikasih tahu ya caranya ya, "Ini caranya gini gini gini." Ya, terus dipisahin mana yang udah, misalnya ada kuning telurnya, karena nanti itu ngerusak minyak, satu, terus bisa meledak juga. Jadi kita juga sampaikan itu, supaya mereka bisa hati-hati, bisa, eee, amanlah semua. Oke, terus kalau boleh tahu nih, Kak, resipiennya itu siapa aja sih, Kak? Jadi Tadi kan kita katanya beragam ya dari, 70% anak-anak dan sisanya yang orang dewasa. Nah itu gimana tuh, Kak? jadi kita, total kalau di tahun 2023 itu ada 24 organisasi dan komunitas yang kita support dalam 1 tahun ya. Jadi itu jadwalnya masing-masing. Ada yang, rutin, ada yang per event, gitu. Jadi macam-macam sih, Kak, banyak. Ya berarti dari 24 organisasi itu terjadwal ya, mereka kirimnya kapan, hari apa, jam berapa gitu ya? Yang, biasa kita kirim itu ada 1, 2, 3, 4, minimal 4 Minimal 4 sampai per hari? per hari, ya. Yang itu yang kita kirim sendiri, karena ada banyak juga yang kita sediakan di sini, mereka yang ambil. Oh mereka juga bisa datang ke sini? Nah, kadang mereka juga bantu. Jadi sebelum makanannya siap mereka bantu bungkus, dan kalau misalnya lokasinya contohnya di, Munggu, arah Betul. Ketabanan. Oke. Nah itu kan nggak satu jalur sama
distribusi kita. Jadi mereka ambil setiap hari. Oh gitu. I see, menarik ya. Terus nih Kak, ini kan banyak banget ya, masak di dapur, terus habis itu ada program edukasi, ada sanitasi dan, women empowerment. Tantangan apa sih yang, dijalani selama ini selama, menjalankan program gitu dan gimana sih Ragam Foundation ini, menghadapinya? Ya, kalau tantangan pastinya ada ya. Jadi kalau, kita melakukan sebuah program, sebelumnya itu kita harus survei dulu Oke. sebelumnya. Jadi, sebenarnya kayak ada feasibility study juga sebelum kita menjalankan sebuah program. Apakah ini masuk akal? Apakah, sesuai dengan budgetnya? Apakah dampaknya seperti apa? Apakah diterima sama masyarakat? Jadi kita lakukan itu, kita survei juga ke tempatnya, apakah ini benar komunitas yang membutuhkan, Oke, betul. dan seperti apa, praktisnya di sana. Kita minta datanya mereka, siapa penerimanya, anak-anaknya siapa, gitu. Jadi itu harus, itu jelas sih. Oke. Kalau misalnya tantangan, itu jadi ada 2 beneficiary, yang satu ada di organisasi yang sudah terkoordinasi, jadi kita gampang, ada pengelolanya di sana. Tapi ada juga, beneficiary yang tidak tergabung dalam organisasi. Nah, kalau itu kayak gimana tuh Kak Jadi birokrasinya? jadi kayak di komunitas aja gitu, komunitas contohnya komunitas pemulung. Oke. Mereka, tinggal di satu lokasi tapi tidak terkoordinasi seperti di yayasan. Oke. Nah jadi, nah ini agak tricky jadi kalau misalnya kami bikin sesuatu atau kami melakukan intervensi apa, itu harus benar-benar, eee Berhati-hati ya. berhati-hati, terus, feasibility study-nya harus benar-benar kayak lengkap, itu seperti apa, siapa aja, kita harus tanya secara runtut karena informasinya nggak ada di-pool oleh organisasi pengelola gitu. Karena kadang misalnya padahal deket aja nih, beda gang aja, kadang mereka nggak kenal atau ya nggak tahu itu urusannya mereka. Jadi harus Nggak terlalu benar-benar internal ya, tapi, bisa masuk sebagai beneficiaries cuman ya kalau memang harus ada, intervensi atau apa-apa nih, ada di data gitu ya, harus jelas ininya siapa dan mana gitu ya. kalau kenal mungkin kenal tahu, tapi nggak yang kayak kenal dan bisa mengkoordinasi. Nah itu leadership juga salah satunya. Kalau misalnya kita ke komunitas yang punya leadership strong, Mhm. itu lebih membantu banget. Karena misalnya, Pak, misalnya kita butuh survei untuk kebutuhan air. Jadi nanti, kami tanya airnya itu seperti apa di sini, terus penghasilan orang-orangnya berapa, pengeluaran untuk air berapa. Nah, hal-hal kayak gini kan kalau misalnya nggak ketemu orangnya nggak bisa, harus survei dulu. "Bapak bisa nggak kumpulin hari apa?" Nah, itu membutuhkan skill leadership kan untuk partnership seperti itu. Jadi harus dicari siapa leader-nya di komunitas itu. Kalau nggak ada ya otomatis harus jalan sendiri lah ya, Kalau apa nggak gimana? ada, biasanya kita prefer yang ada sih. Karena kita nggak mau menciptakan, perasaan ketidakadilan juga. Kalau misalnya kita tiba-tiba datang, terus tiba-tiba survei atau apa, nanti pasti ada kecemburuan sosial. Ketemu gimana? Ada kecemburuan sosial. Gimana tuh kecemburuan sosial maksudnya? Apakah pernah terjadi atau Kalau kami sih, karena saya dulu belajar antropologi, Kak. Jadi oke. iya, jadi, eee saya udah tahu dari sekolah dulu kalau misalnya, komunitas itu apa yang harus dilakukan. Jadi menghindari eee, kita pernah ada pengalaman juga. Ini kucingnya Ragam nih, Kak? Iya, Piplet, Siapa namanya? Triplek? Piplet. Oh, Piplet. Piplet yang ngasih nama orang Perancis. Jadi dia, Piplet ini artinya suka ngomong. Oh, bawel ya kucingnya? Ya, bawel, biasa. Oke, next, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari menurut Kak Dini, program-program yang ada di Ragam ini apakah ada kaitannya sama tourism? Dan kalau ada, menurut Kak Dini gimana? Dan apa sih yang mengaitkan keduanya? Kalau misalnya, berkaitan dengan turisme pasti ya, karena di Bali ini apa sih yang nggak terkait sama pariwisata. Kita ini
Apa-apa memang itu bidang usaha yang paling besar di Bali adalah pariwisata. Jadi mau tidak mau memang harus terkait dengan, dunia pariwisata. Dan kalau di dalam program Ragam sendiri itu ada, volunteer, itu juga sangat dipengaruhi oleh pariwisata. Terus ada juga, seperti organisasi-organisasi yang, membantu kami, itu juga mereka bergerak di pariwisata. Jadi sebetulnya sangat terikat kami. Stakeholder-stakeholder-nya pun dari pariwisata ya, Betul betul. Dan beneficiary kami itu sebetulnya kami ingin menghubungkan itu sih, Kak, membuat jembatan antara masyarakat, yang expat dan juga yang lokal supaya mereka itu bisa ketemu di dapur, melakukan sesuatu bersama-sama, berinteraksi di luar dari, sekedar transaksi aja gitu, apalagi transaksi finansial. Biasanya kan mereka hanya ketemu di restoran, yang lokalnya kerja di sana, yang ekspatnya mungkin atau turisnya makan, atau ya di tempat-tempat yang transaksional gitulah. Kalau di dapur ini kan kita semua sama, kita semua volunteer. iya betul betul. Kita berkegiatan ya sama, semuanya membersihkan lantai, semuanya ngelap-lap meja, semuanya masak gitu. Kita duduk di tempat yang sama. Jadi ini, eee, membuat ini sih, membuat community hub gitu, untuk siapa aja, salah satunya juga untuk turis atau ekspat dan lokal juga, untuk semuanya, siapa aja. Oke, ini aku juga baca ini sih ya, ini keren sih, apa namanya, quotes-nya. Nih bapak itu yang lagi tidur, Oh, I see. Itu kan tadi, program Ragam Foundation terkaitan dengan, tourism ya, Kak. Terus nih, Kak, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang jadi inspirasi Kak Dini dan teman-teman untuk terus, secara konsisten menjalankan program-programnya Ragam Foundation? kalau inspirasi atau motivasi itu sebenarnya banyak ya, Mhm. eee, kita datang setiap hari masak, itu memang kita nggak setiap hari ketemu sama beneficiary, tapi ketika kita ketemu, itu kayak terbayar gitu, ini loh anak-anak yang makan makanan yang kita masak gitu. Terus, juga salah satunya, orang-orang yang mungkin secara nggak langsung kita, beri dampak. Kayak ibu-ibu ini yang bikin ini tuh mereka ngumpul setiap minggu, gara-gara program ini walaupun nggak ada pesanan mereka tetap ngumpul. Dan, eee, selain bola ini akhirnya mereka ada yang mengembangkan bikin tas, bikin apa, bikin dompet, jadinya tuh kita tuh kayak, "Ya ampun, this is something we start," terus mereka just Jadi meningkatkan kreativitas dan produktivitas ya? bener, malah banyak yang ngaku nih ya, "Saya kalau udah merajut, lupa sama anak dan suami." Bahaya juga dong. Ini jadi kayak aduh, tapi suaminya sangat mendukung karena kayak, "Oh ya ini bagus, ini karya istriku," gitu. Jadi Ada kebanggaan tersendiri juga ya? ya bener. Dan juga apalagi kalau misalnya ini, kalau udah laku biasa kita tuh, ambil video untuk Mhm. event-nya, untuk anak-anak siapa yang beli. Jadi mereka tuh bisa lihat bolanya ini dimainkan sama anak-anak. Jadi kayak mereka, "Oh iya ternyata anak-anak ini senang sama bola yang kita bikin." Dan juga kita, kolaborasikan juga sama bola-bola yang tidak lolos QC untuk, nanti bola-bola ini didonasikan, oke, itu ke anak-anak. Jadi anak-anak komunitas juga dapat, kalau misalnya untuk yang dijual juga ada, jadi banyak deh. Ini bolanya kayak Wow, nggak apa-apa, Kak. Ini bolanya squishy gitu, buat penghilang stres. iya Dari tadi nggak sadar, iya. pencap-pencap. Oke. Buat Kak Diva nanti harga harga khusus ya habis ini? Nggak boleh nggak herbal sih nih, Iya iya. buat tim juga sekalian. Oh boleh boleh. Harga grosir. Waduh. Aduh jualan terus. Oke, terus nih, Kak, eee, ini kan tahun 2024 ya. Nah, gimana nih, harapannya Kak Dini untuk Peragam Foundation 5 tahun ke depan? Kalau 5 tahun ke depan harapan kami Dapurnya melebar nih ke mana-mana.
Ada di Sanur, ada di Ubud, atau di Jembaran jauh sana, gimana tuh, Kak? Well, sebenarnya kalau misalnya kita dikasih kepercayaan untuk bisa arrange banyak dapur, pasti sangat bahagia ya. Dan kalau misalnya bisa, programnya bisa nggak hanya jalan tapi berkembang, tapi kita fokus apa yang, kita lakukan aja sih jadi Oke. apa yang kita lakukan sekarang, kita mau bikin lebih efisien lagi, gimana caranya bisa, dampaknya bisa lebih dirasakan lagi. Karena tadi kalau misalnya satu orang hanya di eee, hanya diintervensi dengan satu aspek, dampaknya akan kurang. Tapi kalau kita intervensi dari beberapa aspek, jadi empowerment-nya itu bisa kelihatan gitu, Kak. Oke. Itu, jadi itu sih salah satu tujuan kami. Walaupun kalau dibilang mungkin dari, makanan ya lumayan, dari keluarga yang kita bantu juga, ya dari 3 tahun ini berkembang juga, harapannya 5 tahun lagi bisa lebih berkembang lagi, programnya lebih beragam lagi, Amin. timnya bisa bertambah karena kita kekurangan tim. Jadi, ya gitu sih, lebih apa ya, ya sekarang bisa lebih lebih ini lagi, lebih efisien lagi. Oke, biar bisa lebih baik lagi ya ragamnya. Iya. Terus sih, Kak, itu kan tadi, harapan untuk Ragam Foundation itu sendiri. Nah, tadi ini punya nggak sih pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman podcast kita, audiens podcast kita di luar sana, untuk lebih meningkatkan kesadaran lagi? Oh ya, oke, jadi bagi, teman-teman, baik lokal, ekspat, maupun turis yang ada di Bali, dari Ragam Foundation berpesan bahwa kalau bisa kita praktekkanlah untuk, keberlanjutan keberlanjutan ini, baik dalam segi lingkungan, baik dalam segi kehidupan kita sehari-hari, itu kita kalau bisa sudah mulai, melakukan itu. Karena kalau enggak nanti Bali udah sekarang kan udah ya, sekarang kan udah, misalnya dari segi pembangunan udah sangat banyak kita temui. Tuh. Terus dari segi air juga kalau semuanya dipaving, semuanya diaspal, gimana air mau turun ke tanah? Nggak bisa dong, nanti banjir. Jadi kita juga, merencanakan itu sih, kalau misalnya mau edukasi di tempat di Ragam bisa banget, datang ke kebun kita mau mau lihat model dari rainwater harvesting bisa, mau lihat, percontohan dari kebun-kebun yang organik bisa. Nanti harapan kami Boleh boleh boleh. 1 tahun lagi, yang di belakang ini sebetulnya mau dibikin lebih luas lagi untuk, dapurnya. Terus kami juga mau bikin kayak, beton berpori gitu. Jadi Oh iya, tadi aku ya jadi nanti paving-nya itu bisa meresap air. Nah, nanti bisa tuh dicoba, air langsung hilang gitu. Salah satu target edukasi kami yang paling dekat oke. itu sih. Bagus sih itu. Sama yang Ini kebun juga di sini nanti ada kebun, ya kebun di perkotaan. kalau kebunnya Ragam ini kan baru mau ya, yang udah ada itu di mana, Kak? Jadi ada 2 kebun kita. Di Suwung satu, Suwung, di TPA Suwung itu, jadi di sana ada sewa lahan gitu, yang dulunya lahannya itu penuh dengan sampah, terus, puing-puing. Nah kita rubah jadi kayak community hub juga, Oke. tapi lebih ke kebun. Di sana ada aktivitas seperti seni, kesenian itu di sana. Nah satu lagi di Kesiman. Nah di Kesiman itu kami mengelola lahan dari ada panti asuhan di sana. Oke. Di mana itu lahannya gede banget, ada kolam ikan juga, jadi ada kambing. Jadi, Ada mereka itu peternakan juga nih? iya benar benar. Jadi di sana lebih seru lagi sih, lebih lebih luas. Di sana kita tanam juga, sampai panennya tuh capek, Kak. Ini serasa petani beneran ya. Udah nih, kita tuh panen sampai berbatch-batch. Batch pertama dimasak habis, batch 2 panen Oh lagi. oh, masak banyak dong tuh ya? Ya, masak banyak. Ada pokcoy, ada terong, ada cabe, ada kemangi, banyak. Masak-masaknya di sini atau di Kesiman itu juga? Masaknya di sini. Ada juga yang ditaruh
di Kesimen di Pantinya itu untuk konsumsi pribadi anak-anak di sana. Oh, berarti, untuk masak-masak ini bahan-bahannya tuh sebagian besar dari nanam sendiri ya? Ada yang nanam sendiri ada yang beli, ada yang dapat donasi juga. Oh, Nah, jadi kita menerima ini ya, donasi bukan hanya dalam bentuk finansial aja, tapi juga dalam bahan makanan, beras. Nah, kita butuh beras teman-teman. Karena kita masaknya the point. ya, kita masaknya ratusan setiap setiap hari, jadi kita butuh beras, kita butuh sayur-sayuran. Nah, kalau ada yang mau donasi ayam, boleh banget. Jadi protein-protein kita kan biasanya tempe dan tahu, kalau ada yang mau donasi ayam dan telur, boleh. Wih, kalau mau donasi oh ya sekalian gini Kak, kan mau donasi nih terus kalian mau volunteer, bisa datang ke kantornya Ragam Foundation di mana Kak? Di Jalan Merta-Agung, Kerobokan Kelot, nggak ada nomornya. Jadi langsung aja ke jalan ini, terus lihat Di depan ada depan logo ada Ragam. logo Rajang, ya. Oke, ada lagi Kak yang mau disampaikan ke teman-teman? Udah sih cukup, makasih banyak kesempatannya untuk ekoturism. Tourism Bali. Balinya jangan lupa dong. Ekoturism Bali. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama Kak Dini mengenai Ragam Foundation, di mana di sini programnya juga beragam, mulai dari bagi-bagi nasi, dengan community kitchen, ada community garden-nya juga, kemudian ada beasiswa edukasi untuk anak-anak sekolah, kemudian ada woman empowerment dan air sanitasi. Nah, untuk di community kitchen ini sendiri, teman-teman kalau mau volunteer bisa banget langsung datang ke kantornya Ragam di Kerobokan, tepatnya di jalan apa, Kak? Jalan Merta-Agung. Yes, nanti bisa langsung lihat ada logonya Ragam Foundation di mananya? Jalan Merta-Agung di luar nih. Di luarnya itu pokoknya langsung kelihatan deh logonya Ragam Foundation. Oke, kalau gitu sekian untuk podcast kita hari ini. Makasih banyak Kak Dini dan, teman-teman udah meluangkan waktu Makasih banyak. kita datengin dan kita acak-acak dapurnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sandi.